Jumpa lagi di Khasnya Pekanbaru. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Sehat Pak Isa? Alhamdulillah sehat. Karena sekarang musim sakit loh Pak Isa. Iya, Banyak benar. karena hujan ya. Iya, Dan capek karena hujan kelar ya. Dan di Rumbai itulah korban banjir. Banjir. Nah, semoga Kita jadi- dikelilingin juga dengan beberapa kejadian ya. Iya betul. Dan pastinya hari ini tidak menutup kemungkinan kita kedatangan tamu Iya, pastinya. tamu-tamu yang hebat loh. Iya, siapa tuh Pak Isa? Dan masih Heeh. di dunia pariwisata tentunya Iya. ya. Oke. Kita ada kedatangan dua narasumber, orang-orang Yang hebat. Iya. Beliau adalah Pak Wendy Yolanda Pasaribu. Yeay. Tepuk tangan. Beliau Terima kasih. adalah Terima kasih. Ketua ASPI dan Ibu Rosa. sebagai anggota ASPI. Oke, selamat datang Bapak Ibu. Ya, Selamat Sehat ya datang. Bu ya, Terima Pak. kasih. Pak Wendy dan Ibu, sebelum kita menjauh ke inti diskusi hari ini, Ya. boleh dong di-share-share biar Spill dulu dong. iya apa aja, siapa aja, dan di industri ASPI ini apa aja di silakan boleh Oke. diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Isa sudah mengundang. Sebenarnya udah lama nih ngobrol sama Pak Isa untuk Betul. kita bisa ngobrol bareng ya tentang dunia pariwisata dan khususnya tentang ASPI. Jadi ASPI, ya perkenalkan dulu nama saya Wendy Yolanda Pasaribu tadi yang udah disampaikan sama Pak Isa. Ya kebetulan saya sebagai seorang pekerjaan saya harinya sebagai konsultan perjalanan ya yang berhubungan dengan dunia biro perjalanan lah ya. Tapi juga mengemban tugas sebagai ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia ASPI. Ya, ASPI. Ya. Jadi kita manggilnya Pak Ketua nih sekarang. Kalau Pak Ketua saya harus ngasih 50 nanti. Berarti kita jawab dong, pinjam dulu Sekarang nggak waktu 50. Yang 100 ya. Nah jadi ASPI ini adalah asosiasi yang sifatnya kita itu lingkupnya nasional sebenarnya ya, karena asosiasi pelaku pariwisata Indonesia, jadi bukan asosiasi lokalan gitu ya. Nah kebetulan saya sebagai ketua di wilayah Riau ya. Nah terus ASPI itu apa tadi, sesuai namanya Asosiasi Pelaku Pariwisata, jadi tempat kumpulnya para pelaku pariwisata. Ya, memang inisiasi awalnya dulu di tahun 2008 itu memang kebanyakan adalah orang-orang yang berkecimpung di dunia travel agent, Pak. Iya. Jadi awal-awal terbentuknya ASPI itu ya dikarenakan apa ya? Dikarenakan kebutuhan teman-teman travel agent ini networking dengan sesama travel agent di tiap kota. Kalau dulu kan belum seperti sekarang ya, Pak ya. Iya. Belum ada WhatsApp, belum Belum. ada dulu mungkin Baru kayaknya BB, BB juga belum. Dulu Iya. awalnya mereka itu katanya mailing list, Pak, kalau Oh, kalau Bapak mailing tahu. list, iya. Ya, Bapak tahu Pak, mailing list. Belum. Saya dulu masih SD. Belum Friendster. Iya, Friendster. Jadi itu jejak dulu Yahoo sebelum Messenger ada, kali ya. sebelum ada Iya, Yahoo iya. Messenger. Iya. Jadi dari mailing list itu ya, akhirnya kopi darat ketemulah beberapa travel ya, mungkin sebelumnya sudah pernah ada kerjasama antara satu travel di Jakarta dengan travel di Bali, travel di Jakarta dengan travel di Jogja. Nah itu kan sifatnya masih kerjasama antar dua perusahaan ya. Nah ternyata para pendahulu kita nih punya inisiasi untuk membentuk satu perkumpulan. Kayaknya kita perlu membuat satu perkumpulan deh, Iya, ya. Supaya apa? Supaya networking kita tuh Luas. lebih luas dan lebih terjaga. Iya. Gitu. Kalau hanya 1-2 aja kan akan itu saja. Nah ternyata dari hasil inisiasi para pendahulu kami, ya terjadilah seperti sekarang. Dan ternyata memang ya di dalam dunia bisnis itu tidak hanya kompetisi, tapi juga perlu kolaborasi, walaupun walaupun kita dalam satu bisnis yang core-nya mungkin hampir sama ya. Mungkin Pak Isa lebih paham, lebih senior gitu. Ya jadi kira-kira begitulah Pak. Kalau kita bicara
kenapa sih bisa terbentuknya ASPI sampai sekarang ya seperti itu. Nah kalau dulu isinya kebanyakan orang-orang travel agent, sekarang sudah lebih luas lagi Pak, termasuk orang hotel juga ada di dalamnya, karena termasuk pelaku pariwisata kan Pak. Betul. Itu kira-kira Pak. Ini sudah term keberapa nih jadi ketua nih? Oh saya ini baru periode pertama Pak. Berapa ya? Saya periode pertama dan saya juga bukan orang yang sudah lama di ASPI Riau, betul, baru juga. Cuman ya itu tadi, kadang kita kalau aktif di satu organisasi itu ada plus ada minusnya. Iya pastinya tuh. Ya, plusnya itu mungkin kita akan lebih mudah orbit kali ya Pak ya. Iya betul. Dan Karena minusnya kelihatan. mungkin kita disuruh-suruh terus nih, kita didorong-dorong, kita dimaju-majukan. Tapi sih saya Betul. seneng lah, maksudnya artinya kita akan dikenal orang gitu. Betul, lebih banyak ya. Itu. Dan nambah Plusnya. wawasan juga. Oh iya, Wawasan. Ibu udah berapa lama di Iya. ASPI? Di ASPI ini mungkin hampir sama-sama Pak Wendy. Dari tahun saya 2016. Oh 16. Iya, 2016 ya. 2016, zaman Om Tejo almarhum. Yes, benar. Iya. 2016. Dan Bu Rosa sebagai apa di ASPI? Saya juga di bagian pengurus. Di kepengurusan ASPI. juga. Ya termasuk yang aktif lah. Iya. Ya termasuk yang aktif. Kelihatan kok. Memang udah di dalam satu organisasi kelihatan yang Iya. sering tampil gitu Iya, ya. ya sering Jadi tampil, apa nih? sering dorong-dorong. Dorong-dorongan nih. Apa nih evolusi yang sudah terjadi dari 2016 sampai sekarang ini? Dan kita ngalamin beberapa kejadian. Kejadian Waduh. corona dan lain gitu ya. Iya. Kalau saya melihat seperti ini, kalau dulu saya juga termasuk pendatang di Pekanbaru di Riau. Ya. Kalau dulu saya melihat bahwa tadi tuh ketika berkompetisi maka kita seperti musuh gitu. Iya. Iya. Ya. Iya. Apalagi Kak Rosa di bisnis yang hampir sama misalnya, kita bisnis travel, atau mungkin Pak Isa dia sebagai dia di hotel A misalnya, dia di hotel khas, terus punya saingan, punya kompetitor berapa. Jadi dulunya ada budaya seperti itu. Betul. Kompetitor kita adalah musuh kita. Tapi dengan adanya asosiasi itu apa ya? Ya merubah pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi tidak ada lagi yang namanya kompetitor Persaingan, itu ya, sebagai persaingan. saingan Betul. itu, kompetitor itu sebagai musuh gitu loh. Saling mengisi Iya, Saling mengisi. kayaknya kalau kata-kata saingan itu lebih konotasinya lebih negatif, ya Pak ya. Negatif ya. Gitu. Dan itu kayaknya sampai sekarang masih terbawa gitu. Ketika misalnya saya pendukung klub sepak bola A misalnya, dengan pendukung sepak bola B gitu, Iya. kita tidak harus, misalnya kita Harus bisa nggak die boleh hard. baik-baik gitu. Iya, die hard. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Nah dengan adanya asosiasi, menurut saya itu mengajarkan kita untuk ya kita harus bersahabat walaupun itu Gitu. dengan namanya kompetitor ya. Jadi yang namanya co-opetition, Ya, Iya. competition. Competition. cooperation and competition. Kan lebih kelihatan kan siapa yang lebih senior. Itu tadi spill dari buku aja. Iya. Nah jadi itu, jadi Iya. kalau tadi Pak Isa bilang perjalanannya seperti apa, ya saya melihat itu. Dan semakin lama budaya itu semakin baik di Pekanbaru. Iya. Ya, budaya berkumpul sesama orang yang jualan dalam belum pernah, orang hotel kumpul Iya. bareng-bareng orang hotel. Saya dulu pernah juga di maskapai Pak. Iya. Jadi kebetulan saya juga termasuk salah satu penggagas dulu terbentuknya kalau di bandara tuh ada namanya Air Operator Committee. Jadi kita tuh sesama orang-orang maskapai atau orang maskapai, kita dulunya memang seperti itu Pak. Ngumpulnya sama mereka aja. Enggak, maksudnya kita seperti musuh gitu loh. Oh, iya iya iya. Nah dengan adanya satu asosiasi kita jadi nongkrong bareng, ketika ada yang bermasalah kita bantuin. Iya, jadi cair ya. Ya, dan budaya itu Ya. memang sampai sekarang sudah di Pekanbaru jadi makin dewasa. Ya, banyak sekali komunitas-komunitas, termasuk beberapa komunitas saya dengan Pak Isa juga ada di situ.
Dan itu isinya adalah orang-orang profesional, ya termasuk juga orang-orang yang mungkin karena dia pendatang di sini memang perlu banyak network dan teman, saya rasa seperti itu. Itu. Itu kontribusinya ASPI ya. Jadi ASPI itu asosiasi pelaku pariwisata. Bisa dong saya join ya. Bisa. Karena pelaku juga dan memang kita membuat podcast ini khusus mendiskusikan rangkanya dari pariwisata. Dan di pariwisata itu banyak ya, seperti ASPI ini itu juga sangat penting buat kami mengungkap agar khas lover ini bisa punya inspirasi. Apa sih ASPI itu bisa ngapain aja gitu kan. Nah, apa aja nih yang sudah dilakukan sejak 2016 sampai sekarang dari ASPI? Berbeda. Ya, yang di samping tadi kita mengumpulkan para pelaku pariwisata supaya ada wadahnya untuk mereka berkreasi, untuk menyampaikan mungkin segala hal atau mungkin ada unek-unek lah mungkin di dalam bisnis pariwisata. Jadi biar nantinya satu suara gitu keluarnya, entah itu ke pemerintah, entah itu ke siapapun lah gitu kan. Terus kemudian tercipta juga beberapa kolaborasi antar sesama anggota, misalnya travel A dan travel B atau mungkin travel C, travel D membuat satu kolaborasi pekerjaan, misalnya misalnya membuat paket tour yang nantinya dijual ke masyarakat. Nah, artinya itu kan menguntungkan, ya, menguntungkan dan lebih positif menurut kami. Nah, terus kemudian di samping hal yang tadi juga kita membuat beberapa promosi pariwisata, ya, baik itu yang keuntungannya untuk masing-masing anggota, juga untuk daerah, ya, karena kita tinggal di Riau, artinya kita harus membawa dan menjaga nama Riau. Nah, itu juga nanti yang akan kami sampaikan gitu loh. Ya, dan kami sampaikan bahwa ASPI mempunyai event tahunan yang tujuan utamanya adalah promosi pariwisata Riau sebagai aktivitas atau objektif bisnis di 2024 ya, Mas. Benar, dan itu kan juga sangat menguntungkan buat daerah, menguntungkan buat kami sebagai pelaku pariwisata juga akan menguntungkan. Kenapa? Itu akan mendatangkan orang ke Riau, ke Pekanbaru khususnya karena kita sebagai ibu kota. Itu Pak kira-kira. Jadi saya rasa dengan beberapa opsi tadi ya itu juga sebagai apa ya, pilihan untuk ini kayaknya saya pelaku pariwisata, boleh nih saya join misalnya seperti itu. Karena banyak sekali ya. Banyak sekali dan bisa mungkin ada pemikiran-pemikiran yang selama ini belum tersampaikan mungkin Pak, dengan kita ada di satu wadah atau asosiasi, ya bisa kita laksanakan di situ. Betul. Karena memang buat satu travel agent itu nggak murah, biaya besar sekali. Kalau dengan kolaborasi gitu kan, siapa yang ground handling, siapa yang turnya, siapa tiketingnya, kalau dia bisa bergabung berwadah, itu bisa lebih menguntungkan tentunya ya. Betul Pak. Lalu nih sejarah singkat Pak, bisa ceritain nggak ASPI ini sejarahnya dari awal gimana dibentuk? Nah tadi mungkin sebelumnya saya sudah sampaikan. Jadi di tahun 2008 ya. Jadi para pendahulu kita tuh kan karena tadi mailing list tadi itu, ya, jadi komunikasi dari mailing list, ya. Kemudian karena butuhnya networking antar travel di setiap kota. Betul. Karena kan misalnya nih, saya di Pekanbaru, ketika kami mau mengadakan, ada permintaan tour di Bali misalnya, kami sebagai travel Pekanbaru itu tidak boleh mengerjakan sendiri di sana. Itu ada etikanya. Ya, betul. Ya. Harus kita menggunakan jasa travel agent setempat. Gitu loh. Jadi nggak boleh gitu, termasuk dalam booking hotelnya. Walaupun mungkin bisa aja langsung gitu, tapi alangkah lebih baiknya itu kita serahkan ke travel agent yang ada di kota tersebut, ya. Walaupun sebenarnya bisa aja, kami juga bisa gitu, tapi ada beberapa hal-hal yang tidak bisa kami lakukan
di kota orang gitu. Misalnya menyediakan tour guide, ya. Terus kemudian arrange tempat makan, kan nggak semuanya kita tahu di mana nih. Kita punya tamu yang seperti ini gitu. Nah itu kita konsultasikan sama rekan kita atau partner kita yang ada di kota lain. Nanti mereka yang akan mengatur semuanya. Tidak, kita berbisnis lah dengan mereka. Kita bawa tamunya ke sana. Nanti mereka yang akan menghandle di sana semuanya. Nah, itu jadi atas dasar seperti itu. Dan Enak itu sekali ya. dan itu memang etika bisnis di dalam dunia pariwisata, khususnya travel agent yang memang sampai saat ini masih kita jaga. Walaupun ada beberapa pelaku pariwisata sekarang dia sudah mulai mau merubah itu gitu loh Pak. Jadi tidak mau melibatkan travel agent lokal. Tapi ketika nanti ada masalah, kita kan sebagai orang pendatang ini kan belum tentu kita bisa menyelesaikan ketika ada masalah itu di kota orang loh. Ya, nah, itulah tugas kita menunjuk atau kita bermitra dengan pelaku pariwisata setempat. Nggak perlu satu-satu, kita misalnya hotelnya, tempat rekreasi segala macam, cukup dengan satu travel agent aja, mereka yang akan merangkai semuanya dan menjadikan satu paket, udah kita kerjasama seperti itu. Luar biasa. Nah jadi itu atas dasar itu seperti yang saya bilang tadi, para pendahulu ASPI itu membentuk asosiasi pelaku pariwisata supaya apa, semuanya dalam satu wadah seluruh Indonesia, lebih gampang lah koneksinya. Itu dulu, apalagi sekarang lebih gampang lagi karena sudah ada teknologi. Kita ada WhatsApp, kita ada WhatsApp group. Ya. Dulu aja waktu zaman BBM cuman kalau saya 30 orang maksimum. Grup tuh sampai dibagi 2, 3. Terus sekarang bisa banyak kan. Ini udah bawa kemana aja nih? Udah bawa kemana aja acara-acaranya? Bawa ke luar, ke dalam negeri? Kalau untuk Riau Pak, jadi sebenarnya gini Pak, sebenarnya untuk ASPI ini, setiap daerah itu dia mempunyai eventnya masing-masing. Dan tidak semua eventnya itu dalam bentuk event business matching. Misalnya seperti Travel Mart, kan business matching ya Pak. Ada juga contoh misalnya di Sumatera Utara, mereka tidak membuat acara business matching, tapi mereka buat acara jelajah namanya, jelajah wisata budaya. Jadi untuk memperkenalkan pariwisata daerahnya itu mereka dengan membuat event yang namanya jelajah wisata budaya atau JWB. Jadi nanti mereka misalnya menjelajah daerah Danau Toba dan terus beberapa daerah lagi. Jadi seperti itu. Jadi nggak semua melulu bahwa kita ini setiap daerah itu membuat event yang konsepnya sama gitu loh. Karena tergantung dari, contoh misalnya Jawa Tengah itu memang mereka event bisnisnya lebih kuat karena apa, di sana memang pasarnya itu luar biasa. Mungkin Pak Isa sudah lebih tahu ya. Jadi kayak di Jawa Tengah mereka setahun itu punya 2 event Travel Mart Pak. Borobudur. Ada yang namanya Jawa Tengah Travel Mart, ada namanya Bursa Wisata Indonesia. Karena itu tadi sellernya berbondong-bondong, buyernya juga berbondong-bondong mau ke sana karena memang tempat promosi yang luar biasa. Kunjungin ya. Betul. Dan itu memang data statistik mengatakan bahwa setelah pas pandemik yang didatengin ya Jogja, Semarang, Bandung, Bogor. Apalagi kita itu tahu, luar dari Bali ya. Apalagi kita tahu Jawa Tengah, populasi betul. penduduknya sangat besar ya Pak. Iya betul. Jadi memang sana adalah market yang luas. Dan ada interkoneksi ya, jalan tolnya sudah. Iya betul. Jadi dan dia ada beberapa alternatif, nggak mesti naik pesawat, bisa pakai kereta api, bisa pakai jalan darat. Jadi orang bisa pilihan ke sana. Beda sama kita gitu kan, kalau orang Jawa kesini ya mau nggak mau dia pilihannya mungkin kalau nggak naik pesawat ya, kalau jalan darat mungkin dia akan makan waktu gitu. Jadi seperti itulah mungkin. Jadi event di setiap daerah yang diselenggarakan oleh daerah ASPI itu tergantung dari daerah. Ya daerahnya dia seperti apa, daya tariknya seperti apa. Tadi Pak Wendy mau bilang apa? Ada acara apa? Acara apa tadi? Iya. Ya jadi apa tuh? Riau Travel Mart. Kalau mau dijelasin ya nanti ya setelah yang melewati ini dulu. Kembali lagi di khasnya Pekanbaru. Wah, tapi dengan
dengar Aspi mau ngadain acara Iya, besar-besaran di acara tahun besar-besaran 2024 ini. 2024, betul. Wah, kira-kira Kita apa ya? spill ya. Iya, silakan. Silakan Mbak Wendy, apa nih 2024 acara yang mau digalakkan? Siap. Oke, jadi kita punya event tahunan namanya acara Rio Travel Mart. Ya, jadi sebenarnya ini adalah Rio Travel Mart kita rencananya yang ke-6 gitu, Pak. Sudah 6 ya? Sudah 6, Pak. Sebenarnya yang Rio Travel Mart ke-6 ini harusnya kita selenggarakan dulu di tahun 2019 atau 20. Iya. Sebelum. Karena yang terakhir kita buat di 2018. Iya. 2017, 2018 yang kelima. Iya. Nah, kita mau lanjut sebenarnya yang ke-6. Cuman karena memang kita ini kan rata-rata semuanya adalah orang-orang yang juga sambil bekerja ya. Jadi ternyata 2 tahun berturut-turut itu kayaknya kita mau rahat dulu lah setahun gitu kan. Iya. Jadi kita buat eventnya di tahun 2020 aja, jadi 2019 kita rahat. Iya. Ternyata 2020 ada ya itu kan ada kejadian itu gitu kan. Iya. Jadi mundurlah Haji 2021. sampai setelah COVID itu ada rencana di tahun 2022 dan 2023. Cuman ya itu tadi karena memang recovery kita tuh cukup berat ya Pak ya. Lama ya. Ya mungkin Pak Isa juga paham recovery-nya cukup berat buat bisnis pariwisata, dan akhirnya ya kita deklarasikan lah bahwa kita akan buatnya di tahun ini 2024. Ya. Bulan Mei, tanggal 7, 8, 9 Mei. Wah. Insya Allah kalau nggak ada halangan. Tanggal? Mei tanggal 7, 7, 8, 9. 8, Acara 9. intinya itu di tanggal 8, 9. di mana Pak Iya. lokasinya? Di hotel sebelah. Nggak boleh saya sebutkan. Oh, iya, boleh. Tetap Ya, di tapi Pekanbaru ya? tapi khas juga sebagai salah satu sporting untuk acara itu. Wah, luar Jadi biasa. ini ya hosting. Ya, untuk hotel untuk para buyer. Buyer. Jadi mungkin saya cerita apa nih buyer, apa seller. Nah, Iya. jadi Rio Travel Mart itu bisa saya ilustrasikan bahwa kita tuh membuat event yang mempertemukan antara penjual dan pembeli dalam lingkup bisnis pariwisata. Gitu. Jadi penjualnya siapa, pembelinya siapa, siapa yang menyediakan, kami yang menyediakan. Iya. Merencanakan juga. Kami menyediakan penjualnya, kami juga menyediakan menghadirkan pembelinya. Wow. Penjualnya siapa? Ya penjualnya penjual-penjual yang memang berhubungan dengan bisnis pariwisata. Ya, berarti di situ ada travel agent, Iya. ya, ada namanya destination management company, ya. Iya. Nah, terus kemudian ada hotel juga, Iya. kemudian ada airlines, ada pokoknya yang berhubungan dengan bisnis pariwisata, termasuk transport misalnya, Iya. termasuk mungkin dia penyedia perlengkapan untuk pariwisata, misalnya untuk naik gunung kah, Iya. Betul. misalnya untuk dia macam-macam lah. Kayak kemarin waktu saya di Kuala Lumpur, mereka itu salah satu sellernya adalah mereka UMKM sepertinya Pak, mereka menjual makanan kemasan sekali pakai, misalnya sambal-sambalan. Iya. Betul. Kenapa sambal-sambalan? Ya, sambal-sambalan, makanan kemasan sekali pakai atau mungkin untuk 2-3 kali pakai itu diperlukan untuk orang-orang yang sedang traveling. Betul. Ringkas ya. Ringkas. Waktu Ya. itu juga saya ada di Jakarta, ada satu seller itu mereka menjual pakaian dalam yang sekali pakai. Kok bisa ya? Iya. Bisa aja gitu loh. Yang penting dia bisnis yang berhubungan dengan pariwisata. Nah, jadi itu tadi si penjualnya. Ya. Nah, cuman karena acara kita ini business to business, jadi bukan ke bukan B2C, bukan ke customer. Jadi kita akan menjual ke penjual juga. Iya. Jadi mungkin kalau tadi saya bilang ada yang celana dalam sekali pakai, mungkin nggak cocok. Ya, karena itu memang buat user ya. Jadi mungkin akan lebih banyak travel agent, transport, hotel, yang berhubungan dengan airlines, ya. Jadi nanti
ini yang akan dirangkai oleh si travel agent. Nah, travel agent inilah sebagai buyernya, sebagai pembelinya, ya, yang akan ketemu dengan si penjual-penjual ini. Wah, Jadi luar biasa. kami menyiapkan lapaknya, Ya. kami menyiapkan penjualnya. Jadi ini seperti pasar, Ya. ya. Jadi seperti Pasar yang dikelola ya. pasar yang dikelola, ya. Dan pasarnya ya kita nggak panas-panasan lah, karena memang dia ada dalam satu gedung yang nyaman gitu. Dan ini memang event yang memang sudah banyak dibuat di dalam bisnis pariwisata, ya seperti bisnis matching lah mungkin. Di spill Pak Wendy, buyersnya dari mana aja Oke. yang sudah Kalau punya buyer, komitmen? nah kita bicara buyer. Nah kalau buyer pembeli ya, buyer Iya. itu yang pasti itu kita akan semaksimal mungkin 75% sampai 80% itu buyer lokal, Pak. Ya. Artinya dari Riau atau dari Riau. Pekanbaru. Ya, kenapa? Karena memang Pekanbaru ini adalah saya bilang tempatnya para buyer. Jualannya banyak ya. Jualannya banyak, Iya, iya. penjualnya banyak di sini. Iya. Ya, membutuhkan produk-produk pariwisata yang bisa dijual karena marketnya di sini cukup bagus. Iya. Ya, nah makanya kita hadirkan seller-seller tadi. Nah, seller-seller ini penjualnya ini, nah kalau bayar sudah pasti dia dari travel agent, Pak. Karena yang berhak menjual produk-produk itu adalah travel agent. Ya, jadi mungkin travel agent Pekanbaru. Ya. Nah, juga sisanya tadi kalau misalnya 75%, 25%-nya itu dari luar kota, termasuk dari luar negeri. Misalnya yang tetangga kita terdekat Malaysia, Singapura, ya, atau mungkin Thailand, nanti juga kita akan hadirkan. Kenapa? Karena juga mereka perlu seller-seller lokal di sini yang menjual paket-paket wisata lokal Riau, yang nanti akan mereka jual di sana. Untuk jadi partner mereka. Ya, untuk jadi partner mereka. Iya. Mereka perlu partner travel agent Riau atau Pekanbaru yang menjual objek-objek atau paket-paket wisata Riau yang mungkin mereka perlukan saat ini, karena di sana marketnya Betul. ada, entah karena histori, mungkin Malaysia ada histori Melayu, ya, atau mungkin ada histori lain, dan memang ada beberapa objek-objek wisata di Riau yang memang menarik untuk kita jual di negara-negara seperti tadi Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, gitu. Destinasi yang jadi favorit mana aja tuh, Pak? Kalau saya rasa Siak masih favorit, Pak. Ya. Siak masih favorit. Kemudian Muara Takus juga masih Muara Takus, favorit karena iya. memang itu peninggalan sejarah. Sama seperti ada yang di Jawa ya. Iya, karena itu nggak bisa kita pungkiri, Pak. Ya, kita nggak bisa pungkiri, dan juga kebetulan di Siak juga kemarin informasi dari Pak Bupati bahwa di sana juga sudah banyak objek-objek wisata yang baru. Ya, cuma kita menunggu aja kalau di Siak itu ada hotel-hotel yang mungkin bisa lebih bagus ya, Pak, supaya orang yang datang ke sana itu nggak hanya pulang hari gitu. Iya, betul. Jadi bisa benar-benar stay di sana. Mungkin Begitu juga mulai dengan itu ya, desa Ya. wisata ya. ya desa wisata. Tapi saya rasa ya itu oke Agar juga, ada- tapi opsi hotel itu tetap yang Jadi ini paling utama kalau menurut saya Iya. sih, Pak. Apalagi kalau kita berharap tamu dari Wah, luar ini- negeri. Ini khas lover yang punya duit lebih mau jadi investor, cari tanah di sana, terus Ayo, bikin siap. hotel gitu ya. Ya cuma memang ya kita berharap ekosistem pariwisatanya berjalan ya, Pak, ya. Berjalan, Iya. ya. Tuh. Betul. Jadi itu yang untuk di inbound di dalam ya. Ya, inbound, karena biar gimana pun andalan Riau itu masih Istana Siak, Iya. kemudian Candi Muara Takus, Bagus. ya, karena itu memang benar-benar Heritage. historical ya, Pak. Ya. Yes. Ya, di samping itu ada yang lain-lain, ya, Hmm. termasuk juga mungkin Dumai, karena Dumai. sekarang pilihan kita ke Dumai bisa lebih cepat. Iya. Terus kemudian untuk tamu-tamu dari Malaysia, mereka bisa langsung dengan kapal, ya, Betul. sekitar 2 jam Nyebrang. lebih, Betul. ya, dan itu memang sudah berlangsung lama. Jadi memang Yes. orang-orang dari Malaysia yang berdekatan dengan di Malaka, Malaka, iya. ya, mungkin ya yang sekitaran situ lah, Betul. mereka sudah banyak yang bolak-balik Dumai lah. Nah, kalau yang dari Riau sendiri kemana itu biasanya
jadi destinasi andalan Untuk apa nih Pak? keluar. Saya nggak ketawa ya. Kalau luar negeri kah apa? Luar negeri. Ya, paling di luar negeri. Ya, Apakah sudah Ya ada? sebenarnya kalau luar negeri ya tidak ada, maksudnya nggak bisa kita pungkiri lah, Malaysia tetap Malaysia, jadi ya. tujuan yang pertama. Ya. ya. Mungkin objek ya seperti kita tahu lah, Malaysia objek city tournya menarik. Betul. Ya. Orang hanya sekedar berfoto-foto di KLCC itu dia Ya. sudah merasa Twin Tower ya. sudah merasa bangga ya. Ya. Apalagi mereka bisa mengunjungi misalnya Istana Negara, Istana terus kemudian Batu Caves dan yang lain lah. Iya. Belum lagi di kota-kota yang lain. Nah itu di samping juga bahwa tidak bisa kita pungkiri juga bahwa memang ongkos untuk ke sana kita Relatif. tidak terlalu Iya. orang tidak terlalu mengeluarkan Ngerobek ongkos. tong Iya. ngerobek kantong. Tapi kalau saya nih ya sebagai pribadi jujur di hati yang terdalam Iya. tetap destinasi Indonesia yang ada di top of mind kita gitu. Iya. Misalnya seperti Jogja, Jogja, Bali, Bali, ya. ya. Luar biasa. Orang akan lebih apa ya, dia akan lebih bangga pamer gitu. Iya, iya, iya. Apalagi ke Bali. Iya sih, benar. Ya, buat kita mungkin yang sudah 2-3 kali, ke 5 kali, ke 6 kali, 7 kali pun tetap kita merasa Selalu ada cerita baru ya kalau ke Bali. begitu ya. juga dengan Jogja. Artinya karena alasan tertentu aja orang sekarang tidak sering mengunjungi Bali, Iya. tidak sering mengunjungi Jogja, Iya, ya. iya. Mungkin karena alasan ekonomi, Hmm. karena alasan finansial, ya. Dan kenapa lebih sering mengunjungi Malaysia, Thailand, Singapura. Ya, Nanti tapi mungkin ada yang mau disampaikan sama khas lover atau Yes. Pak Menteri tentang Iya. domestic market iya, ya. Asal lovers tahu nih ya, Pak. gitu. Iya, jadi sebenarnya tujuan wisata domestik itu adalah masih keinginan kita yang terdalam gitu. Ya, keinginan ya. Ya benar ya Pak ya. Betul. Betul, betul. Kalau kita bandingkan lah, Ya. ya walaupun mungkin ada Kita perasaan lengkap senang. ya. Kita Lengkap, punya laut ada, gunung ada, City spot tour juga city tour oke. ada ya. Ya, Semuanya. ketika ke Jogja situ oke. Iya, Iya, betul. iya, iya. Terus kemudian historical Ada, banyak. Ya, Ya, betul. kita bisa ke Candi Prambanan, Candi Prambanan. kita bisa ke Candi Borobudur, Betul. belum lagi keraton mungkin dengan Keraton, historinya iya. ya Pak. Betul. City tournya juga oke, Betul. kulinerinya juga oke. Kuliner. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan mungkin tadi Malaysia, Thailand, Masih ya, menang. kita masih menang gitu loh. Menang, ya. Cuma itu tadi ada beberapa alasan yang membuat orang jadinya tidak berkunjung ke sana. Sana. Ya itu Ya. tadi. Ya mudah-mudahan Ya kita berharap sih Pak. Iya. Kita masih berharap ya maskapai penerbangan mau melihat ada menurunkan potensi gitu loh, melihat bahwa jangan sampai akhirnya nanti para wisatawan ini jadinya ya lebih memilih ke luar negeri. khususnya yang dari Sumatera Terusnya ya. dari Sumatera Pak. Iya, Betul. iya. Karena ya kalau kayak kita misalnya di Pekanbaru, kalau ke Jogja kita ada direct flight. Ya. Artinya ongkosnya mungkin masih masuk akal lah, 1.500.000 1.600.000 ke Jogja masih oke. Tapi kalau kita mau connecting flight misalnya dari Pekanbaru Jakarta, Jakarta Bali, kalau udah sampai hampir 3 juta, orang akan mikir gitu. Iya, Iya sih. mungkin yang kemarin kita ketemu Pak Wendy waktu di acara travel mart di Sumbar ya. Yes, betul. Itu kan ada teman-teman yang mau balik ke Medan gitu ya. Betul. Bayangin harus keluar negeri dulu baru masuk ke. Saya rasa itu alasannya bukan karena apa Pak, itu cuman mereka kenapa mereka tetap maksain terbang sampai luar negeri. Itu tadi karena mereka ingin menghadiri acara itu, ya Iya, itu iya. tadi karena networking, Networking. satu asosiasi ASPI itu. Ya, ya. Jadi mau nggak mau mereka harus hadiri walaupun harus melewati negara lain gitu. Iya betul. Dan mereka harus ngitung kan Pak, Iya benar. kosnya untuk bisa Padahal terbang kalau kita sampai dibilang mana. kan tinggal terbang point to point saja. Ini poinnya ke Ya, internasional. dan itu juga akan kami hadapi nanti Pak Iya. ketika kami membuat event. Hmm. Bisa jadi nanti buyer-buyer atau seller-seller yang datang itu mereka juga akan memilih jalan seperti itu kalau kondisinya belum berubah. Belum betul. Jadi pesannya ini ya Yes. buat maskapai. Iya, buat maskapai Pak, karena Betul. kita memang
kita minta kepada pemerintah ya kuncinya semuanya ada di maskapai kok, karena Betul. mereka yang memegang kunci Iya, untuk betul. menaikkan dan menurunkan apa yang mereka jual. Iya, Iya. betul sih. Karena memang kita di Sumatera ini masih banyak mempergunakan pesawat Ya, terbang. kalau Jawa misalnya kita bicara Jakarta ke Bali, Jakarta ke Semarang, Jakarta ke Jogja, itu hanya satu tujuan, Pak. Betul. Semahal-mahalnya tidaklah semahal kita yang harus connecting gitu. Iya. Sekarang orang dari orang dari Sulawesi mau ke Sumatera mereka mikir. Orang dari Sumatera mau ke Sulawesi mikir, mau ke Kalimantan mikir. Iya, betul. Ini mudah-mudahan ada khas lover yang punya kepentingan yang berurusan dan mudah-mudahan tersampaikan pesannya. Betul. Pak Wendy. Tapi saya apresiasi juga. Jadi ada sekarang baru-baru ini ada rute flight langsung sekarang sudah ada dari Pekanbaru ke Surabaya sudah operate lagi. Oh iya, itu yang baru ya. Iya. Iya. Tuh. Jadi artinya untuk orang-orang dari sekitaran Jawa Timur Sudah dia bisa direct ke sini direct, tanpa perlu ke betul. Jakarta. Semahal-mahalnya pun tidaklah terlalu mahal kalau dia connecting flight gitu. Connecting flight. Itu kita harus apresiasi. Wah, banyak banget yang di ini nih. Iya, di Ternyata sini. daging semua dia. Tidak hanya eventnya, tapi beberapa Iya, pendukungnya. betul. Jadi memang kan kita harus memikirkan sampai situ. Maksudnya kita bikin event nanti ada nggak orang yang datang gitu, Pak. Iya, betul. Jangan sampai mereka nggak datang karena alasan aduh mahal banget gitu kan. Pak Wendy, masih banyak yang kita mau ini dan kami juga ngelihat beliau ini masih banyak mau ceritain, tapi Iya. nanti kita lanjut lagi Oke. ya setelah yang satu ini. Kembali lagi di khasnya Pekanbaru. Tadi kita mau bicara masalah tadi ya, Iya. suka duka ya. Mm. Tadi udah diceritain sedikit. Banyak sekali banyak ya. sekali. Silakan Pak Wendy dilanjutkan, ditumpahkan kalau bisa. Jangan ditahan-tahan itu ya. Jadi mungkin masih berhubungan dengan acara tadi ya, Pak. Betul ya. Ya dengan rencana acara kita Rio Travel Mart ya, jadi memang ya kita sih berharap memang sesuai dengan rencana kita bahwa acara akan berlangsung, terus kemudian kita akan mendapatkan dukungan-dukungan, terutama dukungan dari pemerintah Betul. daerah ya, baik Setuju. itu provinsi, kota ataupun Iya. kabupaten. Karena apa? Karena kita akan mendatangkan orang jadi orang dari daerah lain akan kita undang ke Iya, sini. iya. Mereka harus melihat bagaimana Melihat. Pekanbaru, bagaimana kemajuan Pekanbaru, iya. bagaimana ada sisi-sisi Riau yang mungkin orang tidak tahu. Tidak tahu. Iya, betul. Harus kita perkenalkan. Iya. Iya, betul. Jadi jangan yang ditahu tentang minyak, Yes, Iya. sawit, sawit gitu. gitu. Mereka harus tahu bagaimana Ada kopinya. kopinya, lezatnya Lezat kuliner kita, kuliner, Pak. betul. Enaknya cemilan-cemilan kita gitu. Iya betul. Gitu. Jadi mereka harus kita perkenalkan dan kita sebagai orang yang tinggal di Pekanbaru, Ya. artinya kita juga sebagai orang Pekanbaru dan orang Riau kita harus Punya bangga kewajiban lah. ya, bangga. Kita punya kewajiban dan dimulai dari kita sendiri, kita harus bangga gitu. Betul. Bangga memperkenalkan, misalnya kayak Iya. ada teman yang datang atau ada mitra bisnis kita yang datang. Betul. Kalau di Pekanbaru mau kemana aja, jangan sampai ada yang bilang gua Pekanbaru nggak ada apa-apanya. Iya, Iya, betul. taunya mall gitu. Iya. Betul. Kalau Pekanbaru ada apa ya? Ada makanan yang enak. Ada nongki-nongki juga, Ada nongki-nongki nongki-nongki yang cantik. enak gitu. Ada Udah ada angkringan makanan-makanan sore yang Sore, enak, betul. tempat sarapan pagi yang enak. Enak, gitu. betul. Iya, tapi kebanyakan teman saya tuh banyak tahu kalau ke Pekanbaru tuh bingung. Iya. Cuma satu, mall. Ya Karena karena emang mall, menurut kan? saya dia belum percaya diri dengan apa yang ada di Iya. Pekanbaru. Sementara orang Banyak, ya. dari luar kota ketika datang ke sini, ini misalnya ini orang Jakarta nih, Iya. ngelewatin gedung perpustakaan mereka aja amazing, malah Iya. minta foto ke situ artinya. Betul, betul. Buat kita mungkin biasa Iya. karena kita setiap hari lewat, Iya. setiap hari kita melihat, tapi Iya. buat mereka itu adalah satu Sesuatu. objek. Iya. Satu objek. Bagus. Jembatan di ujung Iya. sana juga Iya. itu satu objek, artinya kalau dibilang mau ada apa di Pekanbaru, ada banyak tuh, Banyak, ada betul. gedung perpustakaan, Iya. ada MTQ, MTQ, betul. Ada jembatan. ada jembatan Leton yang historical, betul. ada Ada jalan Rio di Riau. ya, ada jalan Riau di Riau. Ya, orang tahu Besar-besar. biasanya ada jalan Riau itu di Bandung yang Iya, terkenal ya Pak. betul. Padahal yang Jadi sebenarnya banyak, Iya. ada makanan, Betul. ya makanan. Nah, Itu macam-macam lah. Nah, kira-kira sudah ada pemerintah setempat yang sudah ngasih lirik-lirik cantik gitu tersebut.
Ya jadi memang sebenarnya Pak untuk RTM kita sebutnya Riau Travel Fund itu RTM ya, RTM 6 ini biasanya kita dulu kerjanya tuh setahun sebelum Pak. Iya. Ini sekarang kita nggak nyampe setahun kita kerja ini, nggak tahu nih iya, agak-agak kerja gila nih, iya, tapi iya. ya Bismillahirrahmanirrahim lah. Betul. Ya. Kita berharap memang dari pemerintah provinsi dulu ya memberikan support. Kalau supportnya juga kita nggak muluk-muluk lah ya. Karena kita akan membawa tamu ya. Jadi host dari pemerintah Ya. kita sangat harapkan Sebagai ya. tuan rumah ya. Iya, sebagai tuan rumah gitu ya. Nah, nanti memang kita berencana untuk ke pemerintah provinsi melalui dinas pariwisata dan dinas pariwisata provinsi Iya. ya. Untuk memberikan kita mengajak untuk memberikan dukungan terhadap acara ini. Juga beberapa kabupaten yang mungkin terdekat lah. Yang punya destinasi Yang punya unggulan. destinasi ya. Ya. Kalau yang terdekat dari Pekanbaru, selain Pekanbaru ya, Pekanbaru juga punya destinasi City Tour. City Iya. Tour, Ya, terus betul. beberapa objek juga bisa Ya. seperti Rumah Tuan Kadi, Tuan ya. Kadi. Sungai Siaknya Sungai juga, Siak, terus betul. Istana Leton itu, Jembatan Leton dan beberapa. Nah, ada 2 kabupaten yang terdekat nih sama Pekanbaru, yaitu Ya. Kabupaten Siak, Siak. atau lagi Kabupaten Kampar. Kampar. Dua-duanya mempunyai objek wisata yang sangat-sangat bersejarah. Tuh. Dan orang tuh harus tahu. Dan itu harus tahu, dan sebenarnya di setiap pelajaran sejarah dulu kita kecil-kecil kita kan dulu belajar ya Candi Muara Takus. Muara Takus. Ya. Betul. Candi Muara Takus, dan juga mungkin sebagian ada juga yang tahu bahwa ada Istana Siak. Istana Tapi kalau Siak. Candi Muara Takus dulu, kalau saya dulu kecil belajar, ada tuh namanya selain Candi Borobudur, Candi Prambanan, ada lagi namanya Candi Muara Takus. Iya. Itu termasuk yang ada di buku sejarah. Iya. Nah, mungkin buat kita biasa aja kali kan, orang Riau atau orang Iya. Pekanbaru Candi Muara Takus. Iya. Tapi buat orang ketika dihadirkan ke sana, melihat sendiri Candi Muara Takus, wah itu akan sangat, dia akan teringat gitu loh. Dia dulu pernah belajar. Terus begitu juga Siak. Nah, jadi kita berharap kedua kabupaten yang terdekat dari Pekanbaru, Siak dan Riau, Siak dan Kampar Welcome, mau ya. ikut welcome gitu loh. Iya. Ya. Jadi kita akan mempromosikan pariwisata di 2 kabupaten ini ya. Selain Pekanbaru dan mungkin Riau secara keseluruhan. Gitu mungkin, Pak. Iya. Oke. Jadi bagaimana Pak jurus jitu dari ASPI sendiri untuk mencapai target? Nah, itu gimana tuh? Ya. Ya kan? Tadi katanya Seru ya. sudah apa? Gimana sih? Yang biasa disiapkan 1 tahun, nah ini rahasianya apa nih? Iya. Nggak nyampe 1 tahun. Rahasianya ya, Jurus-jurusnya. rahasianya paling pertama ya mungkin kita yang di sesama kita juga harus kompak dan percaya diri Iya. bahwa Pak pasti. event itu ya kalau memang kita niatkan insya Allah pasti berjalan. Iya. Betul. Kalau kita menganggap Ya, sesuatu itu penting, iya pasti penting. Dan harus kita usahakan. Harus usahakan. Ya, jadi sama-sama harus bekerja. Ya, terus kemudian jangan terlalu overconfidence juga. Misalnya, oh saya dekat nih sama pejabat A, Iya. B, C gitu. Iya. Kita overconfident ternyata nanti tidak sesuai gitu. Jadi siapkan aja beberapa pilihan untuk misalnya dalam satu acara itu memang dibutuhkan sponsor. Iya. Tapi kan segala sesuatunya kan sudah dianggarkan. Iya. Tapi kalau memang ada sponsor, artinya kan anggaran tidak terlalu Lebih alhamdulillah. lebih ya. alhamdulillah gitu. Ada sisanya gitu loh. Iya, gitu iya. kan. Nah, jadi kita berharap kita memang di kepanitiaan kita ada seksi sponsor, tapi juga kita ada yang paling penting adalah seksi seller, karena acara ini memang kita akan menghadirkan para penjual. Nah, memang untuk penjual bisa ikut di dalam Riau Travel Mart, mereka harus bayar. Jadi sebenarnya kalau tanpa sponsor pun Bisa jalan. acara ini bisa jalan asal target dari seller sesuai dengan yang kita sudah kita hitung gitu loh. Tapi kalau dengan adanya sponsor, maka Lebih baik beberapa biaya-biaya yang lain, misalnya ya termasuk biaya hotel, Iya. tempat menginap para buyer, ya itu kan ada subsidi di situ. Betul. Tuh, termasuk kita juga bisa menambahkan servis-servis yang lain, misalnya nanti mereka kita ajak untuk Oleh-oleh. ya Ya. tour segala macam Ya, gitu. betul. Jadi seperti itu. Jadi kita berharap
dan target sponsor itu bukan hanya kepada pemerintah, tapi juga kepada badan usaha. Iya. Dan kebetulan kita juga meminta salah satunya dari Tourism Malaysia, Pak. Turisme Malaysia, ya. Karena memang Pekanbaru juga adalah salah satu target jualannya mereka. Betul. Tuh. Luar biasa. Dan Iya. kita juga Malaysia juga sebagai salah satu target target jualannya kita Malaysia gitu loh, untuk mendatangkan orang Malaysia datang ke sini gitu loh. Apalagi Betul. sekarang sudah dibuka. Jadi itulah ada simbiosis mutualismenya ya, Pak ya. Ya, betul. iya. Luar biasa. Mudah-mudahan sukses semuanya. Biar nggak terlalu tegang. Kita yang Iya. relax saja nih. Oh, Relax siap, dulu. siap, siap. Kasih tanya Kita jawab pertanyaan cepat karena sudah nggak kerasa panjang, Iya. penjelasannya luar biasa, cepat. daging-daging Lengkap semua lagi. lengkap Iya. ya. Jadi nonton ya Hustlers ya dari awal sampai akhir ini menarik sekali nih pembicaraan. Betul. Ini kita kasih jawaban pertanyaan singkat. Oke. Iya. Jadi harus Silakan. cepat nih jawabannya. Iya, benar. Nggak boleh mikir ya Pak, langsung Oh, ya. siap. Pak Isa. Sesuai bidangnya kok. Oke. Mau nasional atau internasional? Internasional. Oke. Karena sering keluar negeri nih ya. Iya, Bu. Terakhir lihat ada di mana ya. Nyebrang negara mana gitu, tapi inspirasi. Nah itulah Yes, gunanya. siap. Dengan banyak jalan, banyak menginspirasi. Betul. Iya. Next, berinovasi atau mengikuti? Inovasi. Inovasi, mantap. Pencipta berarti ya. Kita Yes. Dikenal atau terkenal? Dikenal. Dikenal. Iya, iya. Menjadi iya. wadah atau menjadi pemersatu? Pemersatu. Pemersatu. Oke. Penting itu pemersatu ya. Iya. Iya. Dan nggak semua orang bisa tuh. Iya Betul. benar. Egonya harus Iya, betul. siap. Ayo, Pak. Wisata maju atau wisata terkenal? Wisata maju, artinya semua pendukungnya harus maju gitu. Iya. Oke. Otomatis akan terkenal nanti. Iya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Jadi kalau kita lihat event ini adalah event besar yang tentunya akan mempromosikan Rio itu sendiri, dan juga ada beberapa destinasi dan kolaborasi dari semua asosiasi pelaku pariwisata. Ya. Mudah-mudahan sukses acaranya. Insya Allah, Pak. Oh, iya, Terima iya. kasih juga. Dan kita Supportnya. harapkan bisa mendatangkan dampak positif Iya. Ya. lokal maupun internasional, Iya. dan tentunya semakin mengembangkan pariwisata yang kita Semakin cintai maju, ini ya. ya. Benar, Semakin benar. maju. Gitu. Nggak kerasa sampai di ujung acara. Kita mau pamit, Pak Siap. Wendy. Oke. Terima kasih Pak sudah Terima kasih berbagi. sudah Terima kasih, Pak mengisi. Isa. Dan khas lover, kalau ini mau kami terus memberikan inspirasi, silahkan like, subscribe, dan share. Saya Isa Ismail. Dan saya Ulfa Rahmi. Mohon Dan- maaf atas Oh, saya kesalahan. Wendy Yolanda Pasaribu. Oke, terima kasih. Kami mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.